Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nah, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang materi analisis regresi. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajarikul Afrian Saputra, selaku moderator pada presentasi kali ini, dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Herlambang Haji Wicaksono. Perkenalkan, saya Yudeka Pratama. Perkenalkan, saya Taskia Azahra. Perkenalkan, saya Najla Malia Khairunisa. Berikut materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi analisis regresi. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Terdapat dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Jenis-jenis analisis regresi. Ada banyak jenis-jenis analisis regresi, namun kali ini kami hanya akan mengambil 5 jenis analisis regresi. Yang pertama yaitu regresi linear sederhana, digunakan untuk menganalisis hubungan linear antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Hubungan ini diasumsikan bersifat linear sehingga hasilnya dapat digunakan untuk prediksi atau interpretasi hubungan antar variabel. Yang kedua yaitu regresi linear berganda, digunakan untuk menganalisis hubungan antar satu variabel dependen Y dan lebih dari satu variabel independen X. Bisa X1, X2, X3 sampai X ke N atau S ke A. Model ini berguna untuk memahami pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga yaitu ada, mohon maaf, regresi logistik. Regresi digunakan untuk variabel dependen bersifat kategori terutama biner, misalnya ya atau tidak. Model ini memperkirakan probabilitas suatu kejadian berdasarkan variabel independen. Yang keempat yaitu regresi Poisson, digunakan untuk memodelkan data dengan variabel dependen berupa jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu, cocok untuk data hitungan atau peristiwa yang terjadi. Yang kelima yaitu regresi region. Jenis regresi yang digunakan untuk mengatasi multikolinearitas di antara variabel independen dalam regresi linear. Teknik ini menambahkan penalti terhadap besar koefisien regresi untuk mengurangi overfitting. Baik, yang ada tujuan analisis regresi. Tujuan analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y. Dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui maupun hubungan antar variabel. Tujuan analisis regresi adalah untuk mendapatkan pola hubungan. Dan itu analisis ini memungkinkan prediksi nilai variabel dependen jika nilai variabel independen diketahui. Prinsip dasar regresi adalah adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas antara variabel-variabel tersebut yang didasarkan pada teori hasil penelitian sebelumnya atau penjelasan logis tertentu. Yang saja ada mengukur hubungan antar variabel. Tujuan analisis regresi adalah untuk menemukan persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Persamaan ini memungkinkan kita untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Misalnya, dalam regresi linear kita dapat memprediksi peningkatan penjualan yang diharapkan akibat peningkatan pengeluaran iklan. Dengan demikian, analisis regresi dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih data driven seperti menentukan anggaran pemasaran yang optimal. Yang kedua yaitu membuat prediksi variabel dependen. Membuat prediksi variabel dependen melalui analisis regresi memungkinkan kita untuk memperkirakan nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel E yang diketahui. Dengan model regresi yang telah dibangun, kita dapat menghitung dan memproyeksikan bagaimana perubahan pada variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y. Hal ini sangat berguna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data untuk mencapai tujuan tertentu, seperti merencanakan anggaran atau mengoptimalkan strategi pemasaran. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan regresi linear sederhana.
Regresi linear sederhana itu biasa digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen atau yang berbentuk Y dan variabel independen yang bentuknya X. Melalui persamaan regresi, kita dapat memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X dan mengukur seberapa besar pengaruh perubahan X terhadap Y. Sebagai contoh, jika pengeluaran iklan variabelnya X meningkat, kita dapat memprediksi peningkatan penjualan Y menggunakan model regresi yang telah dibangun. Model regresi ini memberikan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan, seperti perencanaan anggaran pemasaran dan strategi bisnis. Misalnya, dengan persamaan regresi penjualan sama dengan 50 tambah 20 kali iklan, jika pengeluaran iklan adalah 10 juta, penjualan diprediksi menjadi 700 unit. Model ini membantu dalam pengambilan keputusan bisnis seperti merencanakan anggaran dan strategi pemasaran. Sekarang kita masuk ke asumsi-asumsi dalam regresi linear. Dalam regresi linear itu terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk menghasilkan model yang valid dan dapat diandalkan. Asumsi pertama adalah linearitas yang mengharuskan adanya hubungan proporsional antara variabel independen dan dependen. Jika hubungan tersebut tidak linear, maka model regresi tidak dapat memberikan prediksi yang akurat. Asumsi yang kedua adalah independensi error, yang menyatakan bahwa kesalahan dari satu pengamatan tidak boleh dipengaruhi oleh kesalahan pengamatan lainnya. Jika asumsi ini dilanggar, model regresi tidak dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Baik, selanjutnya masuk ke hubungan linear antara variabel. Jadi, hubungan linear antara variabel adalah suatu hubungan antara dua variabel di mana perubahan pada suatu variabel akan menghasilkan perubahan yang proporsional pada variabel lainnya. Jadi, misal kita gambarkan hubungan ini dalam grafik, maka titik-titik data akan cenderung membentuk garis lurus. Nah, karakteristiknya yang pertama itu ada proporsionalitas, yaitu perubahan satu variabel memengaruhi variabel lain secara tetap. Yang kedua itu ada arah, hubungan linear dapat berarah positif ataupun negatif. Yang karakteristik yang ketiga yaitu ada kekuatan. Kekuatan hubungan linear dapat diukur dengan koefisien korelasi. Yang semakin mendekati satu, positif atau negatif, itu artinya semakin kuat hubungannya. Kemudian untuk analisis, regresi linear memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Mungkin bisa di next. Yang kedua itu ada error dalam regresi linear, yang artinya itu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Kemudian untuk mendeteksi normalitasnya itu, yang pertama ada bisa menggunakan histogram, yaitu gambar histogram dari residual. Jadi jika histogram berbentuk lonceng seperti kurva normal gitu, maka itu merupakan indikasi bahwa error berdistribusi normal. Yang deteksi yang kedua itu bisa QQ plot, yaitu titik-titik pada plot yang mengikuti garis lurus. Maka ini merupakan indikasi bahwa error berdistribusi normal. Yang ketiga itu ada uji statistik, yaitu gunakan uji statistik seperti uji Kolmogorov-Smirnov atau uji yang lainnya untuk menguji normalitas error. Jadi, terus yang hal selanjutnya, jika error tidak berdistribusi normal, yang pertama kita bisa menguji statistik, bisa mengartikan bahwa uji statistik itu tidak valid. Yang kedua, interval prediksi tidak akurat, dan yang ketiga, model regresi tidak optimal. Terus mengapa asumsi ini penting? Yang pertama karena keakuratan uji statistik. Jadi banyak uji statistik yang digunakan dalam regresi linear seperti uji T dan uji F mengasumsikan bahwa error berdistribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka hasil uji statistik itu bisa jadi tidak valid. Yang kedua itu interval prediksi. Jadi interval prediksi ini memberikan kita gambaran gitu tentang seberapa jauh nilai prediksi kita bisa meleset dari nilai aktual. Dan yang terakhir itu bisa interpretasi koefisien regresi, yaitu
Jika error tidak berdistribusi normal, maka interpretasi koefisien bisa menjadi bias. Yang ketiga itu ada dari asumsi itu ada homoskedastisitas, yaitu varian error konstan. Artinya itu asumsi utama dalam analisis regresi linear klasik atau ALS, variansi error atau residual, yaitu selisih antara nilai yang diamati dengan nilai yang diprediksi adalah konstan untuk semua nilai variabel independen. Ciri-ciri homoskedastisitas yang pertama adalah penyebaran residual yang merata. Jadi ketika residual diplot terhadap nilai prediksi atau variabel independen, mereka tidak menunjukkan pola tertentu dan tersebar secara acak. Terus ciri yang kedua itu ada variansi yang konsisten. Jadi tidak ada tren residual yang meningkat atau menurun seiring perubahan nilai variabel yang independen. Terus yang selanjutnya ada cara mengidentifikasi homoskedastisitas. Yang pertama itu bisa dengan visualisasi residual. Jadi kita bisa membuat residual terhadap nilai prediksi. Jika residual tersebar acak, maka homoskedastisitas terpenuhi. Yang kedua bisa dengan uji statistik, bisa dengan white test, park test, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga bisa dengan skala lokasi plot, yaitu grafik yang menunjukkan akar kuadrat standar terhadap nilai prediksi. Eh, itu bisa seperti di gambarnya. Selanjutnya itu tidak ada autokorelasi antara error. Oke, jadi autokorelasi adalah kondisi di mana terdapat korelasi antara nilai error pada suatu pengamatan dengan nilai error pada pengamatan sebelumnya. Jadi kayak pengamatan yang sekarang dengan pengamatan yang sebelumnya. Jadi biasanya itu terkait gitu loh dengan titik yang terdekat. Terus cara mendeteksi autokorelasi itu yang pertama bisa dengan plot residual. Jadi membuat plot residual terhadap waktu atau terhadap nilai prediksi dapat memberikan indikasi visual tentang adanya autokorelasi. Yang kedua bisa dengan uji Durbin-Watson, yaitu uji statistik yang umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi orde pertama. Dan yang ketiga bisa dengan fungsi autokorelasi atau ACF, mengukur korelasi antara suatu variabel dengan pergeseran waktunya. Eh, Selanjutnya yang harus dilakukan jika terjadi autokorelasi. Yang pertama itu bisa transformasi data. Jika autokorelasi disebabkan oleh musiman atau tren, transformasi data seperti difference atau dekomposisi dapat membantu mengurangi autokorelasi. Yang kedua, model yang lebih kompleks. Eh, ki- jadi kayak model ARIMA atau model error correction model dapat digunakan untuk memodelkan data time series dengan autokorelasi. Dan yang ketiga bisa dengan robust standard error, yaitu menggunakan eh, robust standard error ini untuk memberikan estimasi yang lebih akurat untuk parameter model meskipun terhadap autokorelasi. Baik, selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Interpretasi koefisien. Koefisien dalam regresi linear berganda menggambarkan sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dapat kita lihat pada model regresi yang dibentuk, yaitu Y sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh variabel-variabel independen di sebelahnya. Ada koefisien intercept, B1x1, B2x2, B3x3, B4x4, seperti itu, plus error term, yaitu berperan sebagai variabel dependen dan nilainya bisa berubah setelah melalui kalkulasi beberapa faktor independen, yang ditandai dengan BNXN, di mana dapat diartikan sebagai label yang mewakili variabel, sehingga setiap penambahannya akan mempengaruhi hasil akhir dari variabel Y. Jadi apabila setiap penambahan dari X1 dan B1 itu akan mengaruhi hasil akhir dari nilai Y-nya. Kemudian ada multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi ketika ada korelasi yang sangat tinggi antara variabel independen yang kemudian akan menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasikan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Jadi, ada keterkaitan yang erat
terhadap dua variabel ini, maka kemudian data yang akan diujikan itu akan agak sedikit tidak akurat. Jadi untuk kita bisa mendeteksi multicollinearities ini adalah dengan menggunakan variance inflation factor. Apabila nilai hasil perhitungan FPF ini sama dengan 1, maka tidak ada korelasi antara variabel independen X dan variabel independen lainnya. Jika VIF lebih besar daripada 5, itu nunjukin kalau variabel X ini sangat terkait dengan variabel lainnya. Dan apabila lebih dari 10, maka ada keterkaitan yang sangat tinggi. Next. Oke, kita masuk ke uji T. Uji T itu dalam regresi nilai ganda digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien regresi. Jadi itu misalnya ada variabel independen, kita itu mengujinya secara terpisah. Yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen itu punya pengaruh signifikan nggak terhadap variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Langkah-langkah yang dapat kita ambil itu, yang pertama menentukan hipotesisnya. Kita tentukan hipotesisnya apabila H0-nya sama dengan 0, maka variabel X itu tidak mempengaruhi variabel Y secara signifikan atau nyata. Namun apabila tidak sama dengan 0, maka ada pengaruh terhadap variabel Y di akhir kalkulasi. Yang kedua, ada menentukan tingkat signifikansi yang digunakan. Biasa, para peneliti menggunakan alfanya sama dengan 0,01 atau tingkat kesalahan sebesar 1%, atau alfa 0,05 atau tingkat kesalahannya sebesar 5%. Yang ketiga itu kita cari nilai T hitungnya seperti dapat dilihat dengan rumus di atas. Yang keempat, kita menggunakan uji T dengan kriteria H0 itu jika T hitungnya lebih kecil daripada tabel, kita kita terima. Dan apabila H0 itu T hitungnya lebih besar daripada T tabel, kita tolak. Bagaimana cara menguji tabel? Kita dapat menggunakan tabel uji T. Tabel uji T untuk apa 5% itu bisa digunakan N min K min 1, di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel. Kemudian akhirnya kita membandingkan T hitungan tabel itu, baru kita tarik kesimpulan. Next. UJF ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan uji T, cuman tujuannya aja yang berbeda. Di mana kalau uji T kita uji dua variabel ini secara terpisah, di UJF ini kita gabungkan mereka semua. Jadi UJF itu salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi model regresi linear secara keseluruhan. Jadi semua variabel independen yang ada kita uji, dan apakah ada pengaruhnya itu yang kita lihat. Apakah model regresi tersebut memiliki kemampuan yang signifikan dalam memprediksi variabel dependennya. UJF menguji hipotesis bahwa semua koefisien regresi kecuali intercept sama dengan 0. Proses pengujian yang dilakukan itu juga hampir sama. Yang pertama kita rumuskan dulu formula hipotesisnya. Apabila H0, B1, B2, dan lain-lainnya sama dengan 0, berarti itu nggak ada pengaruh variabel bebas dengan variabel terikatnya. Namun apabila tidak sama dengan 0, maka ada pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat lainnya. Kedua itu menentukan tingkat signifikansinya. Bisa kita gunakan tingkat kepercayaan 95% atau 99% dengan tingkat kesalahan 1% atau 5%. Yang ketiga itu kita menentukan nilai F hitungnya. Cara menentukannya kita dapat lihat dari rumus di atas itu. Kemudian yang keempat, menentukan F tabel dengan menggunakan tabel UJF. Kemudian yang kelima, kita dapat menggunakan UJF dengan kriteria terima H0 jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabel dan tolak H0 jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Yang keenam, tabel UJF untuk tingkat kepercayaan 95% dan 99%, dan dari kebebasannya itu adalah N min K min 1, di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel. Kemudian kita dapat membandingkan F hitungan F tabelnya, dan kemudian kita tarik kesimpulan. Ya, jadi itu merupakan penjelasan dari analisis regresi oleh rekan-rekan saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis regresi merupakan metode statistik yang sangat penting dalam memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Metode ini memang peranan krusial dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data, terutama dalam bidang-bidang seperti bisnis, pendidikan, dan kesehatan yang sangat bergantung pada analisis data untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan objektif. Dan tujuan utama dari analisis regresi adalah untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis.
serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Melalui model regresi yang diperoleh, kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Dalam praktiknya, analisis regresi sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan analisis regresi untuk memprediksi hasil dari keputusan yang diambil, seperti perencanaan anggaran, pemasaran, atau proyeksi penjualan yang dapat membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien. Jadi seperti itu materi tentang analisis regresi menurut kelompok kami. Mungkin itu saja materi analisis regresi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.